sosial dan literasi yang inklusif yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Saya mungkin akan menyampaikan dari sisi instrumen yang memang Kementerian Keuangan harus kelola, yaitu keuangan negara sebagai instrumen atau tadi sebuah kendaraan yang ingin mengantarkan, melajukan, dan membuka jalan bagi banyak yang tadi keinginan untuk aspirasi menciptakan ekonomi syariah sebagai terbesar di dunia. Maka tidak terhindarkan kalau mengundang Menteri Keuangan pasti ngomong tentang keuangan negara dan anggaran pendapatan belanja negara. Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih, beliau menyampaikan Asta Cita sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita Indonesia emas, dan instrumen APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai cita-cita tersebut. Kami ingin menyampaikan bahwa di dalam mendesain dan melaksanakan Asta Cita, substansi keadilan begitu sangat kental, dan itu adalah konsisten dengan ekonomi syariah. Kami menyampaikan saja dalam hal ini bahwa anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai 1.333 untuk tahun ini. 2 hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali. Dari mulai perlindungan sosial. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kami sampaikan 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi. Jadi itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah. Mereka yang perlu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari diagnosa, pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sekarang dibangun akses-akses kesehatan, puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di daerah-daerah yang sekarang di-upgrade, sehingga kalau menggunakan Menteri Kesehatan, jangan orang yang terkena serangan jantung tapi di daerah terpencil harus dibawa ke Jakarta, baru jalan 10 kilo sudah dijemput malaikat maut. Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu, tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan itu adalah ikhtiar kita. Pendidikan, Bapak Presiden sekarang sudah mulai membuka sekolah rakyat. Rakyat yang kemarin saya kebetulan datang, dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan dan mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik serta bimbingan keagamaan. Itu adalah semuanya tadi hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain.
Di bidang pertanian dan energi, Presiden juga menyampaikan mengenai ketahanan energi dan pertanian pangan. Tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatannya dan memakmurkan rakyatnya apabila tidak mampu memenuhi energi dan pangan. Dari mulai memberikan subsidi pupuk kepada petani yang paling membutuhkan, alsintan bibit hingga perluasan. Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan. Secara substansi itu adalah ekonomi syariah. Namun kami juga terus akan mendorong berbagai instrumen yang memang sifatnya spesifik. Telah disebutkan dalam RPJM mengenai Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Pangsa aset keuangan syariah yang telah mencapai 51,42% makin akan ditingkatkan. Dan untuk jujur saja, yang banyak menggelembungkan aset itu adalah instrumen keuangan negara. Sukuk di Indonesia didominasi oleh sukuknya negara. Korporasi mungkin perlu untuk didorong lebih banyak lagi. Tanpa itu Indonesia tidak akan menembus pada radar yang cukup tinggi, baik sukuk lokal maupun global. Masyarakat kita kelas menengah yang di sini pasti memiliki tabungan, mereka membutuhkan alat investasi. Dan oleh karena itu bisa meletakkan di bank syariah yang kita sudah merge waktu itu, Pak Kiai Ma'ruf yang meminta cukup persisten agar terjadi sebuah skala yang besar, dan itu terjadi dengan reformasi Undang-Undang P2SK. Beliau sangat meneliti pasal-pasal yang akan memberikan keberpihakan kepada bentuk institusi yang berbasiskan pada syariah. Kita terus akan mendorong berbagai instrumen itu, termasuk aset wakaf uang yang masih perlu untuk terus didorong, dan untuk kita bisa mencapai tadi yang disebut peringkat yang tinggi. Kalau saya sedang diskusi dengan Presiden Islamic Development Bank mengenai anggota dari ISDB, adalah negara-negara OIC. Terus tenang, negara OIC itu dibagi menjadi seperti dua polar. Mereka yang borrowing dan biasanya miskin dalam kondisi fragile, bahkan perang. Dan kelompok yang memiliki sumber daya alam seperti minyak dan gas.